Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lailatul Qadriyah dengan NIM 2022050103034. Jadi, di sini saya ingin membuat ringkasan materi dalam bentuk video untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu peranan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen merupakan metode untuk identifikasi, pengumpulan, pengukuran, penggolongan, dan pelaporan aspek informasi yang berguna untuk pemakai atau user internal bisnis perusahaan, yaitu manajer, direksi atau eksekutif, dan staf atau karyawan, untuk planning atau merencanakan, juga mengkontrol dan mengambil suatu keputusan. Di masa depan, menurut Sadeli dan Siswanto, peranan akuntan manajemen bisa bertambah fokusnya pada analisa dan full support pada manajemen, sebab peranan dan pekerjaan lamanya akan terganti oleh digitalisasi. Materi kedua yaitu konsep biaya dan manajemen biaya. Jadi pada gambar tersebut tertera beberapa konsep manajemen biaya berdasarkan konsep dasarnya. Yang pertama yaitu konsep nilai tambah. Konsep nilai tambah adalah konsep yang menjelaskan bahwa perusahaan harus berusaha melaksanakan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang kedua, konsep akuntansi aktivitas. Konsep akuntansi aktivitas adalah proses pengumpulan dan pelacakan kinerja keuangan dan operasional mengenai aktivitas-aktivitas signifikan perusahaan dan penyediaan umpan balik antara hasil-hasil sesungguhnya dengan yang direncanakan. Konsep yang ketiga atau yang terakhir yaitu konsep biaya target. Konsep biaya target adalah biaya pasar yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar yang ditentukan terlebih dahulu. Masuk ke materi ketiga yaitu cost volume dan profit analysis dan perencanaan laba. Menurut Mulyadi, analisis cost volume profit merupakan teknik menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek. Analisis cost volume dapat membantu manajer dalam memahami perilaku total biaya, total pendapatan, dan laba operasi saat perubahan terjadi dalam tingkat keluaran, harga jual, biaya variabel atau biaya tetap. Hal tersebut diperlukan untuk membantu manajer dalam perencanaan dan pengembalian keputusan dalam menentukan laba yang optimal. Selanjutnya yaitu materi keempat tentang perencanaan laba untuk multi-produk entity. Perencanaan laba atau yang biasa disebut dengan perencanaan anggaran atau perencanaan operasi adalah rencana manajemen yang dimana mencakup seluruh tahapan operasi di masa depan atau di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan bisnis yang dimana dibagi menjadi dua jenis rencana, yaitu rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Perilaku biaya adalah bagaimana biaya berubah berdasarkan perubahan penggunaan aktivitas. Dengan kata lain, perilaku biaya adalah suatu hal yang menggambarkan apakah biaya yang dikeluarkan itu dapat berubah seiring dengan berbagai cara. Perilaku biaya dapat dibedakan sebagai biaya tetap,
dan biaya variabel. Masuk ke materi kelima, yaitu analisis perilaku biaya. Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi biaya. Proses akuntansi biaya ini dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan baik pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Akuntansi menurut Hans Kartika Hadi menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, adapun akuntansi biaya menurut Mulyadi, yaitu akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Nah, masuk ke materi terakhir atau ke materi ke-6, yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Jadi, pengambilan keputusan atau decision making adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu, apakah probabilitas atau penghemat kos. Pada para manajer berusaha menyusun situasi pengambilan keputusan dalam bentuk kuantitatif sebanyak mungkin, sehingga pilihan di antara berbagai alternatif dapat dibuat dengan dasar yang sistematik. Jadi dengan informasi kuantitatif, para pengambil keputusan dapat mengikuti proses yang logis di dalam memilih berbagai alternatif, dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah yang diambil, dan dapat mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang 6 ringkasan materi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.